Keputusan Mendagri tahun 2022 nomor 100 sebelum Bobi Nasution menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara itu sudah dituangkan di dalam keputusan Mendagri nomor 100 tahun 2022. Ini saya bawa ini. Oke? Iya. Tadi ada pernyataan dari Wamendagri, Bung Bima Arya, yang menyatakan bahwa kenapa kemudian akhirnya dalam beberapa hari ini berubah, karena tadi pagi baru ditemukan dokumen asli terkait dengan kepemilikan 4 pulau itu adalah milik Aceh. Nah ini saya mau respon ini. Saya belum kasih kesempatan, tapi oke, silakan. Ini penting sorry. Ini penting sekali karena tadi kita tepuk tangan seolah-olah mendengarkan itu sebuah prestasi. Ini sebuah ancaman terhadap Pak Presiden Prabowo dengan wamen yang seperti ini dan menterinya yang seproblematik Tito. Makanya 2 orang ini harus diganti. Dengan entengnya dia bilang bahwa kami belum cek. Data itu baru kami temukan tadi pagi. Ini baru ngurus 200 pulau dari 15.000 sekian. Jangan lupa di Mendagri juga ada Direktorat Jenderal Dukcapil Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengurus data dari 270 juta penduduk. Jadi kalau dia ngurus 200-an data begini nggak becus, apa kabar 270 juta penduduk? Jangan-jangan besok Aiman mengurus apa-apa, dia bilang bentar saya cek dulu. Jangan-jangan nyangkut di gudang data di Kelapa II. Ini berbahaya sekali. Jadi ini bukan hal yang sederhana dan kalau dia temukan itu baru tadi pagi. Sementara dia bilang sudah berproses dari tahun 2008 dan Aceh sudah menyampaikan lampiran tahun 92 itu dan baru ditemukan tadi pagi di Jakarta, di Depok lah itu ya. Ini sebuah ancaman terhadap manajemen data tentang kepulauan kita yang artinya di situ ada manusianya, ada kulturnya dan yang paling penting kalau kita ngomongin Aceh Iman, ini ada identitas. Ada identitas yang nggak bisa kita gantikan dan nggak bisa kita hapus. Jadi berbahaya sekali. Saya usul kepada Bro Hendarsam dan yang lain disampaikan kepada Pak Prabowo. Ini 2 menteri dan wamennya ini cabut lah ini, copot lah ini. Ini berbahaya sekali bagi bangsa dan negara kita. Suaranya suara pribadi dari Bung Ijol ya, bukan suara yang lain. Oke, silakan. Terima kasih Bung Aiman. Sebelum saya ke Pak Said Didu, saya ingin menyampaikan. Nggak mau komentar dulu soal ini. Tunggu dulu, 3 falsafah hidup orang Batak. Oke. Karena di antara kita semua ini, saya jamin tidak ada yang lahir di Sumatera Utara di sini, cuma saya sendiri. Saya putra asli Batak dari Tapanuli. Keberadaannya Tapanuli Selatan. Jadi saya ingin sampaikan, kenapa saya bilang falsafah orang Batak itu ada 3 prinsip hidup orang Batak: Hagabeon, Hamoraon, dan Hasangapon. Artinya martabat itu adalah harga diri bagi orang Batak. Jadi melihat peristiwa ini, saya selaku putra daerah Sumatera Utara dan Tapanuli Selatan meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh atas kegaduhan yang terjadi antara Aceh dan Sumatera Utara terkait dengan 4 pulau. Saya menyatakan itu dari hati yang paling dalam. Karena prinsip orang Batak itu berjiwa kesatria. Salah, katakan salah. Benar, tetap benar. Dan saya sangat mengapresiasi. Tapi yang salah kan bukan orang Sumatera Utara, yang salah keputusan. Tunggu dulu. Ya, artinya ini kan menjadi persoalan itu sampai disorot oleh dunia. Pembahasan dunia kan gitu. Kita orang Batak sebenarnya satu sedih dan malu. Sesama anak bangsa saling gontok-gontokan untuk merebutkan pulau gitu loh. Dengan turunnya Presiden Prabowo Subianto, baru sibuk para menterinya ini, baru dapat nih surat keputusan Mendagri tahun 92 pagi tadi gitu. Jadi kita kaget mendengar ini gitu loh. Selama ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Mendagri? Saya apresiasi Prabowo, sampai Presiden lo turun tangan kasus ini. Apa nggak malu kita sebagai rakyat Indonesia? Presiden langsung yang mengurus 4 pulau. Saya, Bang Aiman, merah putih. Dan ini bukan hanya tanggung jawab saya, ya, tapi tanggung jawab kita semua sebagaimana perintah daripada Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita menjaga kerukunan antar masyarakat kita. Jangan sampai di antara masyarakat kita sendiri tidak harmonis sehingga persatuan Indonesia ini terganggu. Itu
Sehingga saya dengan rela hati meminta maaf kepada masyarakat Aceh. Terus yang kedua, saya ingin sampaikan dan saya ingin meluruskan di sini bahwasannya gubernur kami Adinda Bobi Nasution tidak mencaplok 4 pulau itu. Biar tahu Bang Said. Keputusan Mendagri tahun 2022 nomor 100 sebelum Bobi Nasution menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara itu sudah dituangkan di dalam keputusan Mendagri nomor 100 tahun 2022. Ini saya bawa ini. Oke? Tunggu dulu. Saya ingin 2021. Tunggu dulu dong. Presiden Jokowi Anda tadi sudah bicara, saya diam. Saya menghormati Anda karena Anda usianya lebih tua dari saya. Udah lanjut. Oke. Lah, bukan. Saya tidak bawa borgol, tapi saya bawa permen lollipop bau saudara. Nih, saya kasih nih permen lollipop nih. Senang nih, ya. Saya kasih permen lollipop. Jadi biar senang malam ini. Selalu ada kejutan. Jadi ya buat makan di rumah kan gitu. Sambil nonton debat NFTV. Tapi tadi katanya udah tua, nggak boleh banyak makan gula dong. kalau Permen udah tua. lollipop. Jadi anak saya sangat suka sekali itu. Makanya saya kasih juga buat Bang Said. Gitu kan. Ya. Artinya Cuman Bang Said nanti tolong dites dulu suruh siapa yang makan. Jangan sampai saya keracunan karena itu. aman lah. Jadi saya ingin sampaikan di sini Bung Aiman mungkin bisa ditampilkan di layar ya. Saya sudah kirim ke Ainis. Oke, boleh. Untuk Silakan. peta di Tapanuli Tengah. Peta ya? Enggak. Apa? Data. Oh data, Tapanuli Tengah. oke. Data, boleh Data dikeluarkan? pulau. Saya minta produser untuk mengeluarkan. Tolong dong. Tapanuli Tengah. Data. Tapanuli Tengah. Oke. Apa yang mau disampaikan di situ, Bung Sai? Oke ini. Data Tapanuli Tengah itu. Ini ya? Ya. Mau juga Bang, boleh? Yang pertama, ini data Kemendagri nomor 100 tahun 2022. Oke. Sebelum Bobi Nasution Adinda menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Ya, ini- Yang pertama di sini sudah ada Mangkir Gadang, Mangkir Gadang, oke. Mangkir Ketek. Mangkir Ketek, ya. Ya, Lipan. Terus Pulau Panjang, ya. Dan Pulau Lipan ini. Pulau Lipan. ya. Oke. Artinya apa? Ini beliau Bobi Nasution ini hanya melanjutkan atas dokumen-dokumen yang ada ini. Gitu loh. Jadi bukan ujuk-ujuk Jokowi mencaplok. Dia kan baru menjabat baru 2025. Masih baru gitu loh. Tapi 2022 presidennya siapa? Iya. 2022 kita nggak bicara konteks Nggak, ini presiden. pertanyaan sederhana, Bung. Tunggu dulu. 2022. Anda tadi bicara, saya diam. Inilah, makanya saya sangat seksi sekali gitu. Kalau pengacara mau orang yang nonton pasti jutaan viewernya gitu. Makanya tolong disimak dulu ya. Jadi terhadap ini Bung Aiman, kita lihat juga data di Aceh Singkil. Terjadi di sini double data. Pulau Panjang juga ada di data untuk Kabupaten Aceh Singkil. Nih saya perlihatkan Bung Aiman, sudah saya tandai ya. Di sini dulu itu Pulau Lipan itu namanya Pulau Malelo. Terus Pulau Mangkir Gadang ini dulu namanya Rangit Besar. Terus yang Mangkir Ketek itu Rangit Kecil. Pulau Panjang tetap Pulau Panjang namanya. Jadi di antara Kemendagri nomor 100 tahun 2022 itu sudah double. Ini 2022 ya? 22. Terus di 25 juga tinggal menjadi persoalan yang double itu mungkin tidak terlihat lagi. Iya. Hanya ada di Tapanuli Tengah. Nah ini yang menjadi persoalan. Gitu loh. Iya kan? Makanya pada tahun 2022 Aceh masih diam-diam aja nggak sepanas ini gitu loh. Mungkin mereka somasi atas Kemendagri itu. Nah itu yang menjadi persoalan. Makanya saya bilang Bung Aiman, mungkin diperlihatkan surat keputusan bersama yang tadi barusan udah saya kirim ke Yunis. Ya, silakan. Oke. Ya, ini Surat ada keputusan keputusan bersama. bersama Saya antara minta Gubernur Sumatera Utara Produser untuk Dengan- menyampaikan. Nah ini ya. dengan Gubernur Aceh. Jadi dasar keputusan bersama itu cuma 2 poin di sini Pak. Keputusannya itu
surat keputusan bersama Gubernur Sumatera Utara pada zaman itu almarhum Reginald Siregar. Ini hari ini kan? Ini hari Iya, ini. iya ini dasarnya ini, Iya. ya. Tahun 92 ya dengan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan ya. Ditambah lagi dasarnya Kemendagri 24 November tahun 1992 yang katanya baru tadi pagi nampak. Setelah turun Presiden Prabowo. Jadi yang 2002 tidak dipakai. Ini katanya yang hilang 1992 ini. Iya, artinya hanya dipakai keputusan 92. Keputusan 2022 tidak dipakai. Keputusan ini yang sampaikan. Yang dipakai dasarnya kesepakatan bersama cuma 2 poin itu. Iya. Yang pertama SKB tahun 92 antara Gubernur Aceh Sumut dan Kemendagri tanggal 24 tahun 92. Ntar gini, kalau tadi disebutkan oleh Bung Ijul, 92 itu penjaman Orde Baru, presidennya Pak Harto. Ya. 2022 presidennya Pak Jokowi. Ya. Ya kan? Sekarang presidennya Pak Prabowo. Jadi yang dipakai adalah pada saat keputusan Pak Soeharto dan Pak Prabowo sekarang. Oke. Ya kan? Artinya yang berbeda sendiri adalah pada saat pemerintahan Pak Jokowi, betul? Bukan, pada waktu pemerintahan Pak Jokowi itu masih ada namanya Pulau Panjang di situ, Kemendagri nomor Itu masuk ke Sumatera 2022. Utara. Iya, jadi di Bukan ke Aceh. 2025 ini yang perlu dipertanyakan. Gitu loh. 2022 ini Ya. kan masih ada 2 tempat. Ada di Aceh, ada di pulau itu ada di Sumut. Kenapa 2025 Tito berani menghilangkan di Aceh? Ya itu kan menurut pertanyaan. Tunggu dulu, saya masih enggak, kesempatan saya. Enggak. Karena ada pertanyaan saya juga untuk mempertanyakan keterangan-keterangan Bapak tadi agar ini sohih keterangannya gitu loh. Bentar, 2022 itu ada di Kabupaten Tapel Tengah 4 tadi. Ya. Dan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Ya. Jadi 2022 itu ada 2 sebenarnya. 2. Kok bisa? Ya. Itulah Nah. makanya saya bilang Jadi yang bikin berantem ini sebenarnya ini Bung keputusan Said 2020. apa yang mau bicara tuh saya ini. Jadi itulah saya bilang kekeliruan-kekeliruan ini seharusnya untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Sebenarnya tujuan daripada Mendagri Pak Tito Karnavian itu bagus ya. Kita dukung pemerintah untuk kebaikan pulau-pulau kita di Republik ini. Tujuan dia itu kan untuk mendaftarkan pulau-pulau ini ke PBB. Dan pada tahun 2017 16.056 pulau sudah terdaftar, sudah terverifikasi ke Oke, PBB. baik. Itu kita apresiasi, kita sepakat. Tapi bahwa ini perlu dijelaskan. 92 4 pulau milik Aceh, betul ya? Kita sepakat. 2022 milik Aceh dan milik Sumatera Utara. Ya, Aneh. tabel. 2025 dikembalikan ke milik Aceh. Setelah sebelumnya diputuskan milik Sumatera Utara. Itu kan kronologis ya sederhananya. Betul ya? Ya. Anda mau sampaikan sesuatu di situ? Jadi Silakan. Bentar, nanti saya bilang. Ada yang mau sampaikan? Ini saya mau Nggak, karena ini dari tapi urutan ini kan sebenarnya memunculkan sebuah pertanyaan. Begini Pak Iman, menarik diskusinya. Ternyata kita ini nggak punya satu rejim pemikiran yang merujuk pada satu model regulasi tentang melihat pulau-pulau itu. Pulau-pulau yang ada di Indonesia ini, kita ini penting ya. Kita ini negara 5 besar di dunia yang archipelagos, artinya negara-negara kepulauan terbesar. Tapi menempatkan pulau-pulau di dalam negeri itu nggak bisa seperti kita menempatkan kepemilikan misalnya menggunakan hukum laut internasional. Jadi kalau ada pulaunya sejajar sama garis batas wilayah maka punya sana. Di Indonesia nggak begitu situasinya. Nah kemudian yang ingin saya katakan begini. Pulau-pulau ini bukan kepemilikan. Pulau-pulau ini ada dalam wilayah administrasi siapa. Nah yang kita diskusikan ini sebetulnya ini soal tanggung jawab negara mencatat. Sebenarnya yang paling bingung siapa hari ini? Bukan Prabowo, bukan Mualim, bukan Bobi. Sekjen PBB, ini Indonesia pulaunya kok nambah terus. Karena ada sistem pendataan online di PBB, dari apa yang didaftarkan mereka nanti kemudian bisa melihat itu. Ada websitenya kayak gitu. Nah jadi saya mau balik dulu ke dalam negeri. Pertama, kan sebenarnya tadi udah diulang-ulang ya. Penjelasan Pak Wamen tadi itu. Bahwa ternyata bukan juga diminta sama Prabowo baru sore kan. Pagi menterinya memerintahkan coba bongkar data yang di Depok. Pertanyaan saya penting. Lalu Bobi minggu lalu atau berapa hari lalu ke Aceh itu ketemu sama Mualim gubernur Aceh mau ngapain? Dasarnya apa? Pertanyaannya Ijol sejam yang lalu kan itu.
Nah, dia mungkin pakai SK yang tahun berapa Bang? 2022 ataupun dia pakai SK yang tahun 2025. Pertanyaan saya atau sekaligus saya pinjem omongannya Wamen, SK itu memuat 4.000 pulau, tidak hanya cuman 4. Kenapa menggunakan database yang besar, Bobi Nasution bisa cuing langsung berangkat ke Aceh? Telat pula katanya tadi, kata Mualim itu karena udah ada janji mau pergi ke Melaboh misalnya. Nah, ini ada hal apa? Kenapa seorang Bobi Nasution, Gubernur Sumut, ya kan, bisa berangkat dan ternyata bisa dibantah semudah itu tadi pagi. Kok minggu lalu sudah berangkat? Di tengah-tengah ini ada latar belakang apa seorang Gubernur Sumut berangkat ke Aceh? Mau didiskusikan. Itu yang menurut saya secara pribadi sebagai warga negara lihat di beberapa pemberitaan gak ketemu motifnya apa. Ya kan? Dan ternyata rujukan yang menurut saya gak jelas patokannya. Sampai tadi sore saya ditolong sama teman-teman di kantor saya bahwa Kemendagri itu punya peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penentuan batas wilayah. Oke. Lalu saya tanya aturan itu dimandatkan oleh siapa? Ternyata ada Perpres. Ada peraturan presiden yang memberikan tugas, salah satunya adalah penentuan batas wilayah kepada Kemendagri. Tetapi barang-barang yang tadi disebutkan itu munculnya kan bukan semenjak pemerintahannya Prabowo. Jauh sebelum pemerintahan Prabowo juga sudah ada. Nah, saya kasih pebanding. Ternyata di Kemendagri itu, jadi saya mau bilangnya Kemendagri itu adalah instrumen negara yang punya kekuatan, kewenangan, kekuasaan untuk menentukan batas wilayah. Nah, saya kasih pembanding dari omongannya Pak Said Didu tadi. Pak Said Didu tadi bicara soal investasi dan lain-lain. Saya punya pengetahuan, informasi, bahan yang kami sudah laporkan ke Menko Polkam sekarang ya. Bagaimana tapal batas di Sumatera Selatan itu digeser untuk ekspansi satu perusahaan tambang batu bara. Jadi ada orang punya wilayah di Musi Banyuasin, ya. Terus dia punya izin kerja sudah puluhan tahun di tanah itu untuk berkebun bersama dengan banyak entitas usaha lain. Ada struktur usahanya di sana, tiba-tiba ada orang gak bisa dia geser izinnya di satu kabupaten tersebut, dia tembak izin dari kabupaten sebelah, lalu kabupaten sebelahnya diminta geser batasnya masuk ke wilayah dia. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya Kemendagri. Masa Kementerian Tenaga Kerja? Gak mungkin. Apa yang Anda mau sampaikan? Saya mau bilang kewenangan itu ada di Kemendagri. Oke. Kewenangan politis, kesannya teknis. Kalau dibaca di SK-nya geospasial, GIS ya tadi, apa istilahnya itu kalau SK itu. Dan di situ Anda mengatakan bahwa ini teknis yang teknis itu adalah politis. Anda mengatakan bahwa ini dipesan oleh siapapun. Karena yang teknis itu dia bekerja dengan satu regulasi. Yang regulasi itu nyantol dengan penunjukan politik. Dan itu adalah bentuk partisipasi yang bisa dilakukan. Saya mungkin gak punya informasi tentang yang disampaikan oleh Pak Said Didu atau tadi yang dibantah gitu ya. Tapi saya mau menunjukkan dengan kasus yang lain itu bisa. Bisa dipesan maksudnya? Bisa berubah. Wilayah bisa berubah? Bisa berubah untuk kepentingan bisnis. Oke. Nah, itu terjadi, saya kasih contoh. Dan memang di beberapa mekanisme hukum itu sedang terjadi sengketa-sengketa batas wilayah itu. Nah, ini yang dua hal yang ingin saya sampaikan bahwa kewenangan itu secara politis atas nama teknis tapi politis itu ada di Kemendagri. Ya kan? Yang kedua secara kontekstual kita ini rame bukan karena SK tahun 2022, Bang. Kita ini rame bukan karena SK tahun 2025. Kita ini rame karena Mualim ngambek sama si Bobi Nasution. Tiba-tiba datang
ngajakin ngatur kelola itu pulau. Dan saya pun tahunya dari situ. Ini ada apa 2 gubernur ketemu, terus ditinggal pergi lagi sama Mualim. Sebagai penutup singkat saya cuma mau bilang, orang Aceh ini lama sensitif soal wilayah dengan Indonesia. Dalam lukanya. Ya kan? Dan salah satu motif yang kita lupa, salah satu motif kenapa orang Aceh dulu sempat mau pisah dari Indonesia, karena rombongan Orde Baru yang sejarahnya lagi mau dikoreksi sama Fadli Zon itu, Menteri Kebudayaan itu, dengan kekuatan militernya ngawal Exxon Mobil, perusahaan minyak ngebor, trut keluar tuh minyak. Atas nama minyak banyak orang dihilangkan, banyak orang dibunuh. Saya pernah ketemu korban Timor Leste, saya pernah ketemu korban di Aceh. Saya tanya sama orang ke Timor Leste, ibu pernah ke Aceh? Saya pernah ke Aceh. Terus dia bilang apa? Yang di Timor Leste horor Pak Haris. Tapi waktu saya ke Aceh lebih horor. Di satu rumah itu yang jadi korban banyak. Ini yang disebut, kalau di Papua disebut memori pasionis. Memori yang sudah, memori yang membentuk. Nah, di Indonesia saya pernah ngobrol sama aktivis dari Kosovo, dari Albania, dari Serbia. Mereka tanya, kamu dukung gak ini merdeka itu merdeka? Saya bilang di Indonesia kita ini yang merdeka ada Timor Leste. Yang gak merdeka ada kayak di Aceh. Yang belum jelas ada kayak Papua. Ya kan? Tapi balik ke soal Aceh. Hati-hati. Jangan mentang-mentang masih berkuasa, punya kewenangan, lupa sama problem historis dan gambaran sosiologis. Kita ini lama dulu ngerayu, ngejaga supaya Aceh tetap di Indonesia. Ya kan? Dan jangan ambil lagi haknya mereka. Itu penting. Ini soal SK ini penting lah. Gampang lah. Gak ada harganya ini dibandingkan nyawa, dibandingkan pengorbanan berdekade-dekade. Dulu waktu Aceh itu dipaksa menerima Exxon Mobil, puluhan ribu orang jadi korban. Ya kan? Berat itu. Dan itu sekarang ada putusannya di Amerika. Ada kalau nggak salah ada 11 korban, itu sudah gugat dan mereka menang. Oke. Karena Exxon Mobil itu perusahaan Amerika, digugat oleh keluarga korban di Amerika dan menang mereka. Jadi jangan mentang-mentang lagi berkuasa ya gitu ya. Mungkin omongan saya, omongan Ijul ini dibantah sama Menteri Dalam Negeri besok gitu ya, atau wamennya ada berapa sih dia? Cuman 1, mungkin perlu 5 lagi wamen. 3 wamennya, ya kan. Ya mungkin mereka besok bisa bantah. Tapi saya mau kasih tahu, jangan mudah-mudahan nggak sengaja. Tapi kalau nggak sengaja itu terpleset atau sengaja itu namanya culas. Untuk kepentingan-kepentingan yang saya nggak tahu, yang mungkin bisa dijawab dengan cara, kenapa Bobi tiba-tiba ke sana? Baik. Kita nih nggak ada yang tahu soal SK. Pak Said Didu ini gak bakal cerita kalau gak rame ini barang. Abang ini gak bakal minta maaf tadi pembukanya kalau gak rame itu soal tiba-tiba Bobi datang ke sana. Saya minta maaf karena sudah ada kesepakatan di antara. Nah, maksudnya abang mereka. kan ngomong begini bukan karena saya minta maaf karena ini ramenya di sini, enggak. Bukan. Gitu loh. Itu Karena jiwa situasi daripada orang Batak. Iya, maksud Gitu saya enggak. Kita nggak ada isu soal orang Batak, orang Aceh. Bukan, saya putra daerah di sana wajib meminta maaf itu. Iya, enggak. Maksud itu saya beban kita moral ini saya sebagai putra daerah. Kita ini Bang Aiman ini bikin acara sampai didukung white coffee. Iya. Karena pertanggungjawaban negara. Oke. Bukan Kita lanjut. Pasal itu saya Pertanggungjawaban menjaga negara. kerukunan di antara masyarakat kita ini. Baik, kita sama-sama jaga kerukunan. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.